yang telah berhadir bersama kita Al-Mukarram Bapak Dai, Bapak Tengku Imung, Tengku Cik, Tengku TPA, guru ngaji dan tengku-tengku lainnya yang telah berhadir bersama kita yang kami muliakan. Para bapak kepala dinas atau yang mewakili yang hari ini alhamdulillah sudah datang bersama kita. Selamat datang di SD UPT 4 Senaam Bapak. Ini kondisi kita. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Bapak Kepala Desa atau Kepala Kampung atau yang mewakilinya Desa Sumber Bakti dan seluruh perangkat desanya yang telah berhadir bersama kita, serta Bapak Kecil Kampung Pulau Krut yang telah bersama kita. Mudah-mudahan semua dapat hidayah dan dapat pertolongan hingga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan para kepala UPTD yang berhadir bersama kita yang kami hormati, rekan-rekan para kepala sekolah, para guru, para tamu undangan yang telah sudi kiranya menghadiri undangan kami untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kepada Bapak Ibu wali murid yang telah berhadir bersama kita, mudah-mudahan jerih payah Bapak Ibu semuanya dapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali yang sangat Bapak sayangi, anak-anak Bapak semua dari kelas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5 sama 6A, 6B. Mudah-mudahan semuanya kelak menjadi generasi yang hebat, yang cerdas, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ini dilanjutkan, maaf Bapak Ibu, kami berdiri di sini sebetulnya ingin bersilaturahim saja kepada Bapak dan Ibu semua. Sambil sedikit-sedikit ayo kita kenang kembali kisah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa, untuk apa, lalu gunanya untuk apa, lalu perjalanan manusia itu akan kemana, akhirnya akan seperti apa. Kita sama-sama kita ingat-ingat kembali, kita kenang-kenang kembali, supaya dalam kehidupan kita nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kami mohon maaf, saya bukan penceramah atau bukan ustadz, kok nggak ada penceramahnya dari tadi Maulid, cukup kepala sekolah sendiri. Ya, berbagi pengalaman sambil ingin cerita-cerita supaya Bapak Ibu kenal siapa sih sementara ini yang lewat-lewat bolak-balik kok nggak tahu nih manusia dari mana ini, kok merepoti mata saya gitu maksudnya Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini sudah berdiri di sini kenal Bapak Ibu kan? Saya ingatkan, saya kenalkan diri saya sekali lagi supaya Bapak Ibu nanti kalau ketemu saya tidak salah sapa. Orangnya ya seperti ini Bapak Ibu, perencengannya nggak terlalu ganteng, juga tidak terlalu jelek, perasaan saja. Ya, orangnya ya hitam-hitam kelak, klik-klik sedikit nggak apa-apa lah. Ya, lahirnya di Lamongan. Bapak Ibu tahu Lamongan? Kalau Lamongan itu kalau dari sini sampai depan rumah Pak Tur itu ke sana belok kiri sampai Alubiling belok kanan, insya Allah sudah sampai. Gak jauh, cuman di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Mantuk, numpang lahir. Besarnya di Aceh, dari kelas 3 SD, pertama sekali di Desa X
UPT 4 Krungtadu kalau zaman dulu. Kalau sekarang dibilang Desa Bumi Sari, Kecamatan Betung. Habis itu alhamdulillah pada tahun 2000 ditugaskan sedikit menjadi guru di Gunung Kong. Ada yang tahu Gunung Kong? Nah, Gunung Kong itu ya daerah sini, sebelah depan-depannya Simpang Gedung, belok kanan sedikit, tahun 2000. Lanjut tahun berikutnya pindah ke SD Serbaguna, pindah lagi ke SD Alubili, pindah ke SD Karanganyar. Hari ini alhamdulillah sudah setahun, dimulai dari bulan 10 sampai hari ini bulan 10 sudah setahun bersama ibu bapak di SD Negeri UPT 4 Seneam. Sebelum acara dilanjutkan, supaya tidak bosan, kita momennya hari ini bersolawat saja, senang-senang saja. Yuk kita bersolawat bersama-sama. Berdiri. Bapak Ibu boleh sama-sama ikut membaca sholawat Jibril.
Pada kesempatan pagi ini dengan sholawat yang kita baca, semoga kita senantiasa menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai oleh Rasulullah, dan akhirnya kita kelak mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sejenak kita kenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rangkaian acara yang telah dibawakan oleh anak-anak tadi. Mungkin sudah terjawab kapan Rasulullah dilahirkan, umur berapa ayahnya wafat, umur berapa ibunya meninggal, umur berapa kakeknya meninggal, lalu Rasulullah sama siapa? Yuk kita kenang bersama-sama. Pertanyaan, bisa jawab ya? Ayo jawab sama-sama. Kapan lahirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun berapa? 571 Masehi, atau disebut dengan tahun gajah. Ya. Siapa ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siti Aminah. Siapa ayahandanya? Abdullah. Siapa pamannya? Siapa kakeknya? Rasulullah dilahirkan ke dunia ini, Muhammad namanya, untuk apa? Untuk apa? Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa yang dibawa Rasulullah SAW ke dunia ini? Apa? Agama tuntunannya diambil dari apa? Al-Quran. Yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita itu namanya apa? Hadis. Untuk apa Al-Quran dan hadis itu? Untuk petunjuk bagi umat manusia. Yang namanya manusia, agamanya apa saja, dari golongan apa saja, asalnya dari mana saja, bentuknya seperti apa, tinggi, rendah, besar, kecil, ganteng, kurang cantik, ya, ganteng jelek, atau putih gelap, semuanya boleh mengambil pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabiullah Muhammad diberi nama Muhammad, artinya apa? Artinya apa? Orang yang terpuji. Yang terpuji apanya? Akhlaknya. Akhlak Rasulullah sangat terpuji dan teruji kejujurannya. Bahkan orang Yahudi sebelum masuknya Islam itu datang, waktu itu disebut nama jahiliyah. Bukan berarti orang bodoh, pinter juga zaman dahulu. Kebodohannya adalah menganggap bahwa di dunia ini ada Tuhan selain Allah. Kebodohannya hanya itu, yang lain pinter-pinter juga semua. Rasulullah SAW didatangkan ke permukaan bumi ini untuk mengembalikan akhlak manusia itu sendiri, untuk difitrahkan sebagai umat manusia supaya mengakui adanya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia akhlaknya baik, akhlaknya terpuji, akhlakul karim,
makarimah. Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ayo Bapak Ibu, saya mau tanya, ini tanya-tanya saja. Anak-anaknya di rumah seperti apa Bapak Ibu? Akhlaknya sudah merasa baik ke anak-anak kita? Hah? Jujur nih, belum nih katanya. Nah, tugas kita bersama untuk memperbaiki anak-anak kita. Tugas kita bersama. Rasulullah mencontohkan bagaimana akhlak dalam kehidupannya melalui petunjuk Al-Quran yang disebutkan, yang ditulis di situ. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Benar-benar yang ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Apa yang mesti kita contoh? Cara hidupnya, dari mulai tidur sampai bangun tidur, saat dia berjaga, dari pagi sampai sore sampai malam, semuanya lengkap ada contoh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk jadi anak, bagaimana jadi anak yang baik sudah ada contohnya. Semasa Rasulullah masih kanak-kanak. Saat menjadi dewasa remaja, ada contohnya saat Rasulullah remaja. Untuk cara makan Rasulullah seperti apa? Cara makan Rasulullah menggunakan tangan kanan, tidak gereda menyobat Aceh. Tahu gereda? Menyobat sayang belum kamu hana gimana? Hana wabah. Tidak serakah, ambilnya sepantasnya. Ambil terdekat dulu, pakai 3 jari, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cara makannya dengan baik, yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan makanan yang baik lagi halal. Yang halal ambil, yang haram tinggal. Jelas kan? Itu cara mencontoh Rasulullah. Ambil yang kecil-kecil dulu aja, yang gede-gede nanti biar belakangan kalau sudah masuk SMP, SMA dan kuliah. Ajari anak-anak kita mencontoh Rasulullah. Tidak boleh memubazirkan makanan. Misalnya ambil air banyak-banyak, habis itu diambil sedikit, yang lain dibuang. Kita pernah lihat kalau di dalam kenduri biasanya bapak-bapak, saya sedih nengoknya itu. Kasihan sama yang punya rumah. Yang makan sebetulnya orang Islam semua. Ambilnya banyak, 1 piring penuh. Ada di situ daging, ada ikan, ada telur, ada urap, ada jengkol, semuanya sampai singit piringan. Ingat. Habis itu dimakan sedikit saja, tidak dihabiskan. Itu bukan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Makan sampai habis. Kalau Rasulullah makan itu, istrinya sulit membedakan mana piringnya sudah dipakai dengan yang belum. Begitulah bersihnya. Kebersihan di lingkungan kita, kebersihan di rumah kita, kebersihan di tempat kita berada, itu yang mengajarkan Rasulullah. Tanda-tanda orang yang beriman, hidupnya bersih. Bersih dia pakai, bersih lingkungannya, juga bersih hati. Bisa kira-kira? Itu contoh akhlak Rasulullah. Cara belajarnya, belajar dengan baik, belajar cari tempat yang baik, cari guru yang baik, insya Allah hasilnya akan baik. Kita hadirkan di dalam kehidupan kita hadirkan di rumah kita kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Juga anak-anak bapak yang non muslim, tidak ada perbedaan yang membedakan hanya keyakinan kamu.
tuntunannya di dalam agama, kita harus saling menghormati. Lakum dinukum waliyati. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ya. Itu Allah mengatakan dalam Quran, Muhammad itu Rasulullah. Orang yang meyakini Rasulullah itu Muhammad, dia akan bersama Rasulullah dengan walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas terhadap orang-orang non-muslim. Tegasnya dalam bentuk ibadah. Kalau orang muslim sholatnya di masjid, sholat bentuk ibadahnya di masjid. Kalau non muslim mungkin yang Kristen ada di gereja, ada yang Buddha di wihara atau di tempat lain. Silakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang jelas di dalam kehidupan kita, semua yang kita lakukan, Allah sudah mengabarkan bahwa sekarang ini sudah dilahirkan Rasul terakhir di permukaan bumi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk supaya tidak sepaneng panas-panas ini, kita bersolawat saja ya. Lanjut solawat. Salam alaika. Sama-sama kita bersolawat saja. Tundukkan kepala kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan seakan-akan Rasulullah hadir bersama kita saat ini. Yang mengorbankan dirinya untuk membawa kedamaian dunia, yang mengorbankan dirinya bahkan keluarganya untuk membawa risalah agama Islam yang kita anut bersama. Sangat sayang kepada kita, jika kita itu sendiri kehidupannya baik di dunia ini dan baik pula di akhirat nantinya. Kita sampaikan salam kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sejenak kita renungkan. Pada Maulid kali ini kami mengambil tema, diantaranya adalah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenang lahirnya namanya Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di hari kelahirannya itu pula, di hari Senin itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umatnya, Rasulullah telah berkata apa yang telah disampaikan oleh seri drama tadi, juga yang dibawakan oleh puisi dari Ibu Neni tadi, serta anak-anak kami di kelas 2 tadi. Itu perlu kita renungkan, supaya hati kita tidak terlalu keras, supaya hati kita ini tidak terlalu menjadi hati yang condong terlalu mencari dunia saja. Namun kita juga perlu mempersiapkan diri apabila kita kelak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan Rasulullah yang terakhir sebelum beliau wafat adalah manusia itu yang dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan wajahnya yang ganteng, bukan rupanya yang cantik, bukan dia yang kaya, bukan dia yang miskin, atau bukan dia yang berpangkat, atau dia rakyat jelata. Namun orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, kita semua berkewajiban untuk mendakwahkan Islam ini sampai akhir hayat. Kita titipkan kepada anak-anak kita. Sekolah kita punya misi yang besar, 3 hal Bapak Ibu. Supaya tidak lupa kami tulis di dinding besar-besar. Yang pertama, ayo kita ciptakan anak kita, anak-anak didik kita, anak kandung kita, supaya otaknya cerdas, supaya pintar. Kita ajari mereka membaca, kita ajari mereka berhitung, kita ajari mereka untuk mengenal dunia luar, kita ajari mereka IT, kita ajari mereka supaya bisa bersosialisasi di dalam pergaulannya. Tapi di samping cerdas itu bukan hanya sekedar cerdas saja, tapi harus memiliki akidah yang kuat, harus memiliki keyakinan, iman dan takwa. Iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, iman dan takwa dan kecerdasan itu pula tidak ada manfaatnya kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Ayo kita didik bersama supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Untuk menjadi anak yang soleh perlu kita kawal bersama-sama, kerjasama antara semua orang, dari orang tua, dari guru dan lingkungan. Tidak cukup hanya diserahkan ke guru saja di sekolah, Bapak Ibu. Seperti Pak Komite tadi menyampaikan, oh mohon maaf Bapak Ibu, kalau andainya Bapak Ibu punya masalah dengan anaknya, janganlah langsung disampaikan ke Facebook. Ya Pak, kalau ada masalahnya di sekolah tolong sampaikan ke Pak Tur. Tahu rumah Pak Tur kan? Tahu semua? Pintu gerbang masuk sini. Atau kalau nggak rumah Pak Tur, langsung ke saya dulu konfirmasi. Jangan langsung dikasih tahu orang. Orang lain nggak tahu lihatnya di Facebook itu saja, ditelan mentah-mentah. Udah jelek sekali nama kita bersama. Kebaikan sekolah ini, keindahan sekolah ini, keamanan sekolah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bisa Bapak Ibu? Ya, untuk menjadi anak kita didik anak soleh, kita dulu sebagai orang tuanya harus soleh. Kita berkeinginan anak-anak kita anak yang pandai, walaupun kita tidak pandai kita arahkan anak-anak kita pandai. Kita ingin anak kita baik, kita dulu harus
baik, menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Yuk kita nyanyi-nyanyi saja bersama. Kita nyanyi anak yang soleh. Untuk menjadi anak soleh itu ada kriteria 4 menurut para ulama. Di samping memiliki iman dan takwa, juga menjalankan syariat. Yang pertama harus tutur katanya, lisannya salamatal insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari lisannya. Kalau dia berkata lembut, enak didengar. Seperti yang sudah kita tulis di pintu pagar itu. Ada 5 S. S pertama, wajahnya rumeh. Tahu rumeh? Murah, senyum. Jangan cemberut terus menerus. Sekali-sekali cemberut ya juga, karena kita manusia. Ada rumeh wajah, senyum. Ketemu orang yang kedua, salam. Sampaikan salam. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore, selamat malam, terserah. Sampaikan salam. Kalau orang Islam, assalamualaikum. Menyampaikan sunnah, jawabnya wajib. Kita sama-sama berdoa, waalaikumsalam. Yang S ketiga apa? Sapa. Tahu menyapa? Pak, Bu, Nek, Kakek, Pak Wa, Pak C, dan lain sebagainya. Sampaikan sapa. Nah, selanjutnya keempat apa? Sopan. Yang kelima apa? Santun. Nah, itu baru ciri-ciri anak yang soleh, tutur katanya. Yang selanjutnya yang kedua adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Semuanya kita punya ibu bapak kan? Semua. Syukurilah ibu bapaknya yang masih hidup. Berbaktilah kepada orang tua dengan sebaik-baiknya supaya hidup kita berkah. Saya baru saja kehilangan orang tua Bapak Ibu. Belum 40 harinya. Kita doakan bersama. Mudah-mudahan mama saya yang telah dipanggil oleh Allah baru sekitar 20 hari yang lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya, diberikan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Syarat yang ketiga untuk menjadi anak yang soleh yaitu asih, cinta kasih, saling menyayangi. Kepada yang lebih tua kita hormat, kepada yang remaja sama-sama sebaya kita saling sayang, kepada yang lebih kecil kita sangat menyayangi. Syarat yang keempat apa Bapak Ibu? Mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Kita nyanyi bersama alamat anak soleh. Digogok melagu bata Jawa kan je tak nyanyi boso Jawa lerang. Musik. Alamate anak soleh iku apa? Patane mukmin anting syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing wong tuane. Soleh iku papa
iku saking ulama awe pitutur alamate bocah jadi jujur. Muka-muka kita bisa melampaui dunia Kita bisa ngelampaui dunia akhirat tanammu billahi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa jawfi mata yadi rotalani ya mati bocah jadi jujur. Ulama awe pitutur alamate bocah jadi jujur. bisa melampaui dunia akhirat karena mukilai. Oh kita bisa melampaui dunia akhirat tanammu billahi Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyari wa jawfi mata yadi rotalani ya Muhammad Bapak Ibu, kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelumnya kami beserta semua Dewan Guru dan seluruh masyarakat wali murid SD Negeri UPT 4, apabila dalam penyelenggaraan ini kurang berkenan atau kurang baik, kami atas nama Kepala Sekolah mewakili untuk rekan-rekan semua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami manusia biasa, Bapak Ibu, banyak silap dan salah. Bila ada kekurangannya, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak semua. Demikian, mari kita kawal anak-anak kita untuk menjadi anak yang cerdas, beriman dan takwa, serta berakhlak mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, doa oleh Bapak Dai Basori. Kepada Bapak kami persilahkan dengan
segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD UPD 4 Senaam, juga Bapak Kepala SD yang lain. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan UPD Darul Makmur atau yang mewakilinya, Bapak Ibu Guru, para undangan yang saya muliakan. Sebelum kita bersama-sama berdoa, saya selaku tokoh agama di UPD 4 Senaam ada beberapa catatan kaki yang ingin saya sampaikan khususnya kepada SDI UPD 4 Senaam. Pertama, kami tadi mulai awal dan sampai akhir menyimak seakan-akan kami berada di pondok pesantren terpadu. Jadi acaranya mirip seperti pondok pesantren terpadu. Ini padahal cuma SD umum, tapi memiliki kualitas sebagaimana yang dimiliki pondok pesantren terpadu. Itu pertama. Jadi sekali lagi apresiasi sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Kepala SD UPD 4 yang telah menyelenggarakan acara semeriah di pagi hari ini. Kemudian catatan yang kedua, sebetulnya cuma catatan kecil, tapi sangat sayang sekali catatan saya tadi telah dirobek oleh ceramahnya Bapak Kepala Sekolah. Apa itu? Sebetulnya saya ingin mengkritik tadi. Kritik masalah apa? Senda tarinya, seni drama dan tari. Karena dulu saya juga orang teater, Pak. Jadi saya sebelum menjadi dai pernah belajar di teater. Teater itu selalu menyesuaikan momentumnya, selalu menyesuaikan temanya. Tema yang tercatat pada backgroundnya atau spanduknya Maulidun Nabi besar Muhammad SAW. Teater yang ditampilkan wafatnya baginda Rasulullah SAW. Tetapi tadi sudah dipatahkan dengan ceramahnya. Ini hari lahirnya, juga ini hari wafatnya. Kedua-duanya kita peringati. Saya nggak bisa jadi ngomong kalau sudah macam ini. Tapi seandainya, nuwun sewu nggih Pak, saya ini nggak terlalu memuja karena kebetulan lahir saya sama Bapak Kepala Sekolah itu satu provinsi, ya, sama-sama Jawa Timurnya. Seandainya, ya kalau nggak sekarang, besok lagi ditampilkan teater yang menceritakan bagaimana baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan, dan itu lebih seru karena kata ulama menfarikan bi maulidi dakhalal jannah, yang mengatakan ulama dalam hadis ini, barang siapa yang senang hari lahirnya Rasulullah SAW dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Tadi mau senang sudah diiringi teater kematian. Jadi antara senang dan susah. Maka besok lagi coba kita sesuaikan momentumnya biar nanti sampai rumah senangnya masih berada. Karena memang Rasulullah SAW ini adalah liutami mamakan wal akhlak, selalu menyenangkan dan mendidik kita akhlak yang baik. Itu saja catatan kecil Bapak Kepala Sekolah yang saya muliakan. Mungkin di kesempatan yang akan datang bisa ditampilkan teater tentang lahirnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأغفال وتغفرنا بها جميع الحاجات وتصيرنا بها جميع الشيئات وترفعنا بأن تعالى الدرجات وتبلغنا بأصل الغيات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا هيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penutup, mari kita tutup bersama dengan membaca Al-Fatihah. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ لله لهم الفاتحة رحمة الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya Cukulia Wildatun sebagai pembawa acara. Atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.